Halo, selamat pagi, salam sehat dulur. Perkenalkan, nama saya Agung Satria Armedia, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta yang sedang mengikuti kuliah kerja nyata secara daring di Ponorogo. Nah, ini KKN sudah angkatan 75 ya. Saya tergabung bersama kelompok K7546AD yang kebanyakan diisi dari mahasiswa Jawa Timur nih. Dengan program kerja utama saya yaitu penguatan ekonomi di masa pandemi. Karena pandemi, UMKM harus naik kelas. Nah, bicara tentang pandemi nih, yang sering kita dengar di media mainstream selalu membicarakan tentang peningkatan kasus dan sejumlah keterbatasan pemerintah dalam menangani COVID-19. Nah, kecenderungan pemberitaan ini tentu menyebabkan kurangnya optimisme publik terhadap penanganan COVID-19 itu sendiri. Karena begini, kita masih melihat dari segi kesehatan, belum dampak lainnya yang tentunya sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Misalkan nih, teman-teman punya usaha yang secara tidak langsung harus bertemu dengan banyak orang, sedangkan kita di tahap ini, di pandemi ini sedang dilakukan PSBB atau PPKM mikro. Nah, tentu kita tidak bisa berusaha seperti biasanya. Bisa-bisa omset kita juga nanti turun karena tidak terpenuhinya target yang kita harus capai. Misalkan yang harusnya targetnya 1 bulan sekian harus turun 50%, jadi nantinya kita akan kesusahan sendiri. Namun kita harus tetap optimis ya. Justru di masa pandemi ini akan banyak tumbuh lapangan pekerjaan dan usaha yang berkualitas ke arah digital marketing. Siapa yang membayangkan 5-10 tahun yang lalu ada pekerjaan jualan di media pribadi? Tentu tidak terbayangkan sebelumnya. Di waktu ini adalah momen yang sangat tepat untuk UMKM naik kelas. Kenapa naik kelas? Karena representasi dari dampak COVID-19 ini terhadap pelaku UMKM sangatlah kuat. Dengan adanya pandemi, tentu omset akan turun drastis. Itu pasti. Pengeluaran masih diusahakan ya, tetap diusahakan untuk ditahan. Karena UMKM ini cenderung jarang mengurangi karyawan meskipun dia dalam keadaan sulit. Kenapa demikian? Karena masih berbasis pada teman ke teman atau keluarga bahkan. Jadi ada sungkan-sungkannya sedikit, mau ngasih bayaran ke keluarganya aja sungkan. Tapi kalau lihat untung pasti rebutan. Nah itu. Maka kalau kita lihat dari sirkulasi keuangan UMKM akan ada pada kondisi bertahan secara semi permanen. Kenapa kok harus bertahan semi permanen? Karena ini adalah ombak terbesarnya itu yang pertama diserang itu UMKM, karena dia ada di land base-nya ekonomi nasional, bahkan 90% itu masih UMKM yang menopang perekonomian nasional meskipun ada perusahaan-perusahaan besar. Tapi di bawah itu masih banyak sekali UMKM yang menyokong perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, di kondisi ini yang harus dilihat para pelaku UMKM. Karena di kondisi ini memicu adanya peningkatan kualitas manajemen usahanya. Kalau pelaku UMKM tidak melakukan analisis apakah pendapatannya tetap stagnan, meningkat atau bahkan turun, itu harus dilihat analisisnya. Kenapa kok usaha saya itu cenderung untuk turun? Nah, karena masa pandemi ini semua harus mulai menganalisis apa yang menjadi alasan kenapa pendapatan saya turun, pendapatan UMKM-nya turun, atau permintaan terhadap barang UMKM-nya turun. Nah, tapi analisis itu melalui beberapa tahap, tidak hanya melalui tahap yang seperti biasanya pada saat kita bersaingan dengan produk yang sama. Nah, dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti mengidentifikasi kecenderungan perilaku konsumen saat ini di masa pandemi ini terhadap produk sejenis yang sudah mulai bergerak naik. Nah, dari produk UMKM ini harus benar-benar paham perilaku konsumen hari ini. Karena based on
penjualan ya. Jadi UMKM ini kan bisa sukses atau bisa berhasil atau dikatakan bisa menjual ketika produknya itu diminati banyak orang atau dibutuhkan banyak orang hari ini. Nah, itu kita lihat dari kecenderungan perilaku konsumennya saat ini. Nah, Kementerian Koperasi dan UMKM RI menyebutkan bahwa 90% kegiatan UMKM terdampak pandemi ini. 90%, itu hanya 10% yang tidak terdampak. Itu pasti sektor-sektor yang terkait dengan kesehatan. Nah, bahkan 72,6% UMKM merasakan penurunan omset yang luar biasa. Sama kan? Jadi 90% UMKM terdampak pandemi dan 72,6% ini UMKM merasakan penurunan omset, itu tentunya harus benar-benar dianalisis. UMKM ini saatnya untuk bermanipulasi supaya usahanya tetap berjalan. Minimal tetap berjalan dulu. Untuk masa pandemi ini, ada beberapa sektor yang lumpuh dan ada sektor-sektor yang cenderung malah 2-3 kali lipat lebih menjual daripada sebelumnya. Meski pandemi ini tetap berjalan ya. Jadi saya bisa katakan kalau UMKM yang mau berkembang atau mau naik kelas, ini adalah titik tolak meraih kesuksesan itu. Nah, bukan berarti pelaku UMKM tidak dapat melakukan inovasi bisnis loh ya. Tapi pelaku UMKM harus memikirkan strategi adaptasi dengan situasi yang ada dengan memikirkan langkah ke depan. Sembari menunggu kebijakan pemerintah yang saat ini sedang merumuskan suntikan kepada UMKM. Nah, penting untuk mengetahui apakah produk yang akan kita pasarkan ini adalah produk yang dicari banyak orang atau tidak. Contoh nih, ada cerita tentang Mbok Sri yang jual jamu gendong, jamu temulawak. Di saat sebelum pandemi, jamu temulawak itu malah jarang orang-orang atau anak-anak muda saat ini yang minum. Itu kan tergolong tradisional yang dijual belikan secara tempat ke tempat, jalan ke sana, terus nanti dijual ke sini. Nah, itu yang masih konvensional. Itu waktu sebelum pandemi memang masih laku, tapi lakunya stuck, landai aja. Namun di masa pandemi ini, adakah orang yang mau membeli dengan bertemu? Apakah mau stuck di situ atau kita mau naik kelas? Nah, di masa ini, di masa pandemi ini tentu Mbok Sri ini melakukan analisis. Apakah bisa produk yang saya jual ini, jamu, yang notabene adalah produk yang dibutuhkan di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan imun tubuh. Nah, produk seperti jamunya Mbok Sri ini itu pasti dicari banyak orang dengan melalui platform media sosial atau platform marketplace yang sudah tersedia saat ini. Nah, ini yang saya namakan UMKM harus naik kelas. Di sini tahapannya. Meskipun yang jual tua, meskipun yang jual itu sudah tidak mempunyai tenaga untuk berjualan, mungkin gaptek lah katakanlah. Tapi ini penting untuk UMKM menjalin kerjasama dengan suatu yang menguntungkan nantinya. Nah, contoh seperti itu. Itu cerita dari Mbok Sri. Nah, ada lagi cerita dari UMKM yang menggandeng digital marketing. Kuliah Kerja Nyata ini saya bekerja sama dengan platform Dipasarin ya. Itu salah satu platform yang menggandeng banyak UMKM untuk mempromosikan produk yang mereka hasilkan. Nah, ini keren. Karena menurut saya kekurangan dari UMKM yang ada di daerah-daerah itu adalah bagaimana mereka bisa memanage, bisa mendesain, bisa meng-create produknya itu menarik untuk dijual, menarik untuk dimiliki, menarik untuk dibeli. Nah, pentingnya itu untuk mengetahui selain dicari banyak orang atau tidak, produk itu menarik atau tidak. Nah, itu penting.
Nah, guna mendapatkan hasil terbaik, itu banyak cara yang tepat untuk menggunakan bantuan-bantuan seperti platform di pasarin ini. Misalnya pelaku UMKM perlu memilih perlu memilih nama produk yang menjual. Itu juga salah satu yang susah. Karena kalau hanya tadi cerita Mbok Sri, katakanlah jamu Mbok Sri. Nah, kita tidak terlalu familiar dengan itu. Beda lagi juga dengan temulawak. Sebenarnya produknya sama tapi namanya beda dan kemasannya beda, cara penjualannya beda, maka pendapatannya bisa 2-3 kali lebih tinggi nantinya. Nah, ada satu cara juga, meletakkan iklim penjualan di media sosial. Nah, kita pakai marketplace yang tepat untuk meningkatkan brand awareness produknya. Jadi salah satu trik saat ini untuk usahawan itu menggunakan marketplace. Ada Instagram, ada Facebook, ada banyak media sosial yang cenderung lebih bisa menjual produk yang sebelumnya tidak laku, sekarang bisa laku dan dicari sangat mudah. Melalui keyword saja, mencari, diketik, nanti ada jual, kasih nomor, nanti selesai bisa dijual. Nah, ini yang menurut saya salah satu cara untuk naik kelas. Selain marketplace, saat ini media sosial itu juga mempunyai fasilitas-fasilitas untuk menjual produknya dan mengiklankan produknya. Nah, ini sangat penting. Dengan jualan yang kita pasang di marketplace, katakanlah dengan promosi kita harus membayar sekian, dibanding dengan kita harus bertemu banyak orang. Dengan resiko di pandemi ini, mending kita menjual lewat marketplace tadi dengan biaya yang kita bisa arahkan. Nanti yang mendapatkan informasi iklan itu ditentukan dari umur sekian sampai sekian, dari ada filternya sendiri. Jadi nanti didesain sebagaimana filter yang dibutuhkan dari si penjual tadi. Nah, ini diperlukan strategi yang tepat untuk membuat awareness dari konsumen ya. Jadi seperti membuat website itu juga salah satu trik atau salah satu guideline untuk kita bisa memasarkan atau naik kelas tadi. Jadi masih banyak cara untuk kita bisa memulai mengenalkan produk UMKM itu menuju UMKM yang bisa menguatkan ekonomi nasional. Menurut beberapa pengamat UMKM dan Menteri Perekonomian juga mengatakan bahwa untuk UMKM dalam menghadapi situasi corona ini harus melihat dari sisi likuiditas dulu. Pastikan kalau di UMKM mampu bertahan dulu di tengah pandemi ini, karena badai pandemi ini masih berlangsung, jadi tetap bisa mengamankan likuiditas. Nah, yang kedua, harus mengadaptasi dulu di tahap new normal ini apa yang bisa kita pertahankan dulu. Kalau memang sudah tidak bisa bertahan, maka kita cari, kita rubah polanya, kita rubah cara bekerjanya dulu. Nanti kita akan menemukan kemudahan di masa pandemi ini. Investasi ya. Jadi tetap investasi, jangan menjual aset, karena kalau menjual aset tentunya itu yang menjadi tidak optimis. Kalau sudah menjual aset itu pasti cenderung ke bangkrut nanti atau liquid nanti. Nah, tapi tetap konsisten penjualannya, meskipun ada penurunan tapi diusahakan tetap stuck, ditingkatkan promosinya dan dicari jalan yang lebih mudah lagi untuk menjual produknya, mengenalkan produknya, seperti itu. Nah, sekian dulu dari saya Agung Satria Armedia, mahasiswa manajemen UPN Veteran Yogyakarta. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kepada dulur-dulur semuanya. Salam sehat, jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan dan tetap jaga jarak. Jangan lupa membersihkan tangan, tubuh ketika habis bertemu dengan banyak orang. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.